Jakarta, kota yang tak pernah tidur, hari itu suasana cerah. Semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang berjalan, berjualan. Dan di salah satu sudut jalan, ada bang ojek turun dari motor mengantarkan makanannya. Mereka bertemu seperti kebanyakan pasangan lainnya, tanpa tanda bahaya, tanpa firasat buruk. Semua berjalan apa adanya. Namanya Alia, 24 tahun, bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan pembiayaan swasta. Cantik, pintar, berhijab. Dikenal kalem dan selalu ramah, bahkan saat lelah. Dan dia, Raka, 26 tahun. Ganteng, percaya diri, dan punya senyum yang membuat siapapun merasa spesial. Bekerja di perusahaan jasa promosi digital, tempat ide dan ambisi jadi mata uang sehari-hari. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah event startup di Senayan. Alia datang untuk mewakili tim akuntansi kantornya. Raka hadir sebagai perwakilan creative agency yang menghandle promosi acara. Pandangan mereka bersilang, senyum kecil, obrolan singkat, saling senyum dalam suasana akrab, lalu bertukar kontak. Hari-hari berikutnya terasa indah. Raka mengirim pesan setiap pagi, video call setiap malam. Ia selalu tahu cara membuat Alia merasa istimewa. "Kamu beda dari yang lain," katanya suatu malam. "Aku ngerasa tenang kalau ngobrol sama kamu." Alia mulai percaya. Ia membuka hati yang dulu sempat tertutup, karena kisah lama yang menyakitkan. Tapi satu hal yang belum Alia sadari, orang seperti Raka tak sedang jatuh cinta padanya. Ia sedang membangun cermin, tempat ia bisa melihat dirinya sendiri. Dan cinta yang terlihat indah itu, mungkin tak lebih dari topeng. Hubungan mereka berjalan cepat. Terlalu cepat, Alia dan Raka semakin dekat. Raka sering datang menjemput, bahkan mengantar makan siang ke kantor Alia. "Aku cuman pengen kamu nggak capek," katanya sambil tersenyum. Tapi tanpa sadar, batasan Alia secara perlahan mulai mengabur. Waktu untuk berkumpul bersama teman sudah mulai berkurang. Aktivitas pribadi pun sudah mulai ia tahan. Semuanya tentu agar tak membuat Raka tidak nyaman. Hubungan mereka sudah berjalan hampir 6 bulan, sejak mereka berkomitmen untuk memulai. Hati dan perasaan mereka sudah mulai terpaut, dan benih cinta sudah tertanam. Selama itu, Raka tak pernah marah, tapi dia pandai membuat Alia merasa bersalah. Ketika Alia ingin pergi bersama teman-teman lamanya, Raka hanya berkata, "Nggak apa-apa sih, cuman aku pikir kamu lebih milih waktu bareng aku." Diucapkan lembut, tapi rasanya seperti luka yang tak berdarah. Hari demi hari, Alia mulai merasa bingung. Ia masih mencintai Raka, tapi ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Raka mulai menunjukkan dua wajah. Di depan orang lain, hangat dan memikat. Tapi di balik layar, ia bisa menjadi dingin dan penuh jarak. Sabtu siang saat Alia habis bertemu teman-temannya, Alia teringat Raka. Karena sudah beberapa hari tidak bertemu, Alia mengambil handphonenya ngechat Raka. "Kapan kita bisa ketemu lagi?" "Entahlah," Alia mencoba bertanya. Tapi jawaban Raka selalu sama. "Kamu terlalu sensitif." Senin sore seusai jam kantor, di halte Alia berdiri sendirian. Raka tak datang menjemput, tapi yang lebih menyakitkan adalah pesan yang tak dibalas. Alia menatap jalanan kosong, dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini cinta, atau hanya cermin yang memantulkan luka yang tak kusadari? Dalam beberapa bulan, hidup Alia berubah. Tidak semua perubahan buruk datang dengan teriakan.
Kadang ia datang perlahan, dengan senyuman manis, dan kata-kata yang terdengar masuk akal. Raka masih pria yang sama, tampan, percaya diri, tapi kini Alia tak lagi merasa hangat di dekatnya. Ia merasa kecil. Pernah satu kali, Alia bercerita tentang promosi yang ditawarkan oleh atasannya. Bagus ya, katanya penuh harap. Tapi Raka hanya tersenyum tipis. Yah, asal kamu nggak jadi terlalu sibuk aja sampai lupa aku. Kalimat itu terdengar manis, tapi menusuk. Alia menunduk. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Di kantor, ia tetap tersenyum. Bercanda dengan teman-temannya, ikut rapat, membuka bekal yang dikirim Raka lewat ojek. Semua terlihat baik di permukaan, tapi saat pulang, saat duduk di apartemen sendirian, saat lampu kamar menyala temaram dan tak ada notifikasi masuk di ponselnya, ia merenung. Ia tahu, ada yang berubah. Raka mulai menarik diri. Ia tak lagi menelpon tiap malam. Jawabannya makin singkat dan kadang hilang begitu saja. Tapi anehnya, saat Alia mencoba menjauh, Raka kembali. Dengan wajah yang sama, nada yang lembut, dan hadiah kecil penuh perhatian. Maaf ya, aku sibuk banget tadi. Kamu tahu kan aku sayang kamu. Dan sekali lagi, Alia memaafkan. Karena saat cinta dikacaukan oleh manipulasi, maaf sering jadi rutinitas. Bukan proses pemulihan. Di tengah malam, Alia pernah terbangun. Ia duduk diam menatap dinding, tak menangis, tak marah. Ia hanya merasa hilang. Karena yang paling menyakitkan dari hubungan seperti ini, bukan saat dipukul, bukan saat dicaci, tapi saat kamu dipeluk oleh seseorang yang perlahan menghapus versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap hubungan pasti punya naik turunnya. Tapi yang ini, naiknya hanya sesekali. Turunnya seperti jurang tak berdasar. Alia mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan kecil di kepalanya. Kenapa aku selalu merasa bersalah? Kenapa aku harus minta maaf bahkan saat aku tak salah? Kenapa aku takut mengatakan tidak padanya? Tapi semua pertanyaan itu ia simpan karena mencintai seseorang yang salah. Kadang membuatmu ragu dengan logikamu sendiri. Raka berubah, tidak frontal, tidak meledak, tapi tidak sama. Ia datang ketika ingin, dan menghilang tanpa penjelasan. Tapi anehnya, saat dia kembali, segalanya terasa normal kembali. Maaf, aku capek kerja. Aku pengen kita biasa aja, jangan drama. Dan kata drama itu perlahan menjadi kata sakti yang membungkam Alia. Karena ia takut disebut drama. Ia ingin terlihat kuat, tidak posesif, tidak lebay. Tapi benarkah cinta adalah tentang menahan perasaan sendiri? Hari itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Alia datang dengan hati yang penuh tanya. Tapi Raka datang dengan wajah berseri dan candaan seolah tak ada yang terjadi. Alia pun ikut tertawa. Dan seperti biasa, lupa bahwa tadi pagi dia menangis. Hubungan mereka seperti siklus, gaslighting, penyesalan, romantis, hilang, kembali, bingung. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang paling menyiksa Alia. Ia kehilangan dirinya. Ia tak lagi bicara bebas. Ia mulai menyesuaikan baju, pilihan kata, bahkan caranya tertawa, agar tidak membuat Raka ilfeel. Ia kehilangan Alia yang ceria, bebas, percaya diri. Kini ia adalah Alia versi diam, menunggu, dan mudah menangis diam-diam. Suatu malam Alia duduk di kamar, memandangi foto-foto mereka. Wajah Raka masih tampan. Senyum itu masih menenangkan. Tapi kini ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku mencintai dia, atau hanya mencintai kenangan tentang dia? Sepertinya hubungan ini berjalan tanpa kepastian, karena banyak hubungan tak berakhir dengan teriakan, tapi dengan diam yang membunuh perlahan. Dan kadang, yang harus kita selamatkan bukan cinta itu, tapi diri kita sendiri.
Rasa itu datang, pelan, tak terburu-buru, tapi tajam dan pasti. Alia mulai membaca tentang cinta sehat, tentang gaslighting, tentang narcissistic personality disorder. Ia tak ingin menghakimi, tapi banyak tulisan itu terasa seperti cerita tentang dirinya sendiri. Ia ingat saat Raka membatalkan janji, lalu menyalahkannya karena terlalu nempel. Ia ingat saat Raka marah karena Alia berani curiga, padahal faktanya memang mencurigakan. Ia ingat semua permintaan maaf yang ia sampaikan, bahkan ketika luka itu bukan darinya. Tapi ia juga masih ingat sentuhan tangan Raka, senyum saat Raka datang menjemput, pelukan saat Raka bilang, "Kamu satu-satunya yang bisa nerima aku." Dan begitulah, Alia kembali terperangkap. Bukan karena bodoh, tapi karena masih berharap bahwa Raka bisa berubah. Tapi harapan yang terus ditunda. Lama-lama berubah jadi ilusi, dan ilusi yang terus dipegang adalah racun yang tak kasat mata. Suatu sore Alia pulang kerja. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap dirinya. Wajahnya sama, tapi matanya berbeda. "Aku lelah," bisiknya. "Tapi aku belum siap pergi." Mungkin memang begitu cara luka bekerja. Tidak langsung membuatmu lari, tapi perlahan membuatmu kehilangan daya. Malam itu Alia menerima pesan dari Raka. "Maaf, aku nggak bisa ketemu. Aku pengen sendiri dulu." Ia tidak menangis, ia hanya duduk, diam, lama sekali. Lalu, ia membuka galeri HP-nya, menghapus satu persatu foto bersama Raka. Pelan-pelan, tidak semua, hanya beberapa. Tapi dari situ, Alia tahu bahwa pelarian dimulai bukan dari kaki, tapi dari hati yang mulai jujur pada dirinya sendiri. Sambil merenung, dalam hati perlahan Alia mulai merasakan, ini bukan tentang mengakhiri, ini tentang menyadari bahwa mencintai orang lain tak boleh membuat kita membenci diri sendiri. Ada satu momen yang tak terlupakan. Bukan saat pertama kali jatuh cinta, tapi saat pertama kali berani bilang cukup. Bagi Alia, itu bukan hal yang mudah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam pola yang sama, memahami, mengalah, menunggu, berharap. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Pagi itu, Alia duduk di meja kerja. Matanya sembab, tapi jiwanya tenang. Ia membuka catatan kecil yang sudah lama ia tulis diam-diam. Isinya, semua hal yang membuatnya sakit, bingung, dan hampa dalam hubungan ini. "Kalau aku terus diam," tulisnya, "dia akan terus berpikir aku baik-baik saja." Hari itu, ia memutuskan untuk bicara. Mereka bertemu di sebuah tempat makan kecil. Biasa, netral, tanpa kesan romantis. Raka datang dengan wajah percaya diri seperti biasa. Masih membawa senyum yang dulu bisa membuat dunia Alia terasa penuh warna. Tapi kali ini Alia tidak sedang menatap pelangi, ia menatap kenyataan. "Aku mau bicara," katanya pelan. Raka tersenyum. "Tentang apa?" "Tentang kita. Dan tentang semua yang selama ini hanya ada di hatiku." Alia bicara tentang rasa takut, tentang tekanan yang halus, tentang kehilangan dirinya sendiri, tentang bagaimana cinta tak seharusnya membuat seseorang merasa selalu bersalah. Raka diam, tak biasa. Lalu ia membela diri, seperti biasa. "Kamu terlalu sensitif. Kamu salah paham. Kamu kayak orang nyari masalah." Tapi kali ini, Alia tidak menangis, tidak minta maaf. Ia hanya berkata, "Aku nggak mau lagi menjelaskan apa yang seharusnya kamu pahami." Hari itu tidak ada pertengkaran besar, tidak ada meja di balik, tidak ada air mata yang tumpah. Tapi di dalam hati Alia, terjadi gempa yang mengubah segalanya. Ia mungkin belum benar-benar bisa pergi, tapi hari itu ia memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah langkah pertama untuk sembuh. Berani bicara bukan berarti ingin bertengkar, tapi ingin didengar.
Tidak semua akhir datang dengan tangisan. Tidak semua perpisahan diiringi suara keras dan drama. Kadang akhir datang saat seseorang duduk sendiri, memandang langit sore dan berkata pelan, "Aku lelah dan aku berhak bahagia." Beberapa minggu setelah percakapan terakhir itu, Raka mencoba menghubungi kembali. Ia kirim pesan. Ia bilang rindu. Ia bilang, "Aku bisa berubah." Tapi Alia tak lagi menjawab dengan harapan. Ia menjawab dengan kejujuran. "Aku tidak membencimu, tapi aku tidak ingin kembali ke tempat yang membuatku kehilangan diriku sendiri." Jawaban itu bukan dari seorang perempuan yang sakit hati, tapi dari seseorang yang akhirnya sembuh. Alia mulai kembali menulis. Ia bertemu lagi dengan teman-temannya. Ia belajar tersenyum tanpa menunggu notifikasi masuk. Kadang ia masih ingat Raka, tapi ia tak lagi ingin kembali. Ia tahu rasa sayang tidak selalu harus dimiliki. Dan mencintai seseorang tidak boleh membuatmu kehilangan cinta pada diri sendiri. Episode ini adalah awal dari bab yang baru. Tentang perempuan yang pernah terluka tapi tidak hancur. Tentang hati yang pernah tergenggam, tapi tak pernah dimatikan. Ia bukan korban, ia adalah penyintas. Dan sekarang, ia kembali menjadi dirinya. Kisah ini mungkin sederhana, tapi bagi banyak orang, ini nyata. Untukmu yang sedang dalam hubungan yang membuatmu bingung, takut, atau kehilangan arah, ingat, kamu pantas dicintai tanpa harus kehilangan versi terbaik dari dirimu. Sekarang aku pergi. Bukan karena aku membencimu, tapi karena akhirnya aku mencintai diriku lebih dari luka yang kau beri. Alia. Awalnya kau datang membawa cahaya. Katamu aku satu-satunya. Dengan senyum manis dan kata cinta, ku percaya sepenuh jiwa. Pelan-pelan kau genggam semua langkahku, pikiranku, siapa aku. Katamu, semua ini karena sayang. Tapi kenapa aku merasa hilang? Dia yang ku cintai, seorang NPD. Cintamu manis tapi penuh api. Kau angkat aku, lalu hempaskan. Kau buatku bertanya, siapa aku sekarang? Dia yang ku cintai, bukan cinta sejati, hanya cermin untuk egomu sendiri. Kini aku sadar, aku berhak bebas dari pelukmu yang sesak. Aku minta maaf saat tak salah, berjalan di atas luka tanpa suara. Hatiku retak tapi tetap ku paksakan, karena cinta atau ketakutan. Ku berdiri di bayanganku sendiri, mencari cahaya di balik sunyi. Dan saat ku pilih tuh pergi, itu bukan lemah, tapi akhirnya aku mengerti. Orang ku cintai,
sendiri.